Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisha dari kelas AKP 6B akan mempresentasikan bab 18 sebagai berikut ini. Definisi. Akuisisi barang dan jasa meliputi akuisisi hal lainnya seperti bahan baku, peralatan, perlengkapan, utilitas, perbaikan dan pemeliharaan, serta penelitian dan pengembangan. Akun dan klasifikasi transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Tujuan keseluruhan dalam audit siklus akuisisi dan pembayaran adalah untuk akuisisi tersebut telah disajikan dengan wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Terdapat 10 akun yang termasuk dalam siklus akuisisi dan pembayaran dalam akun itu. Pada gambar di bawah ini, akun pengendalian untuk 3 kategori biaya yang paling banyak juga diberikan contoh untuk beban perusahaan. Perlu digarisbawahi bahwa akun dalam jumlah besar dipengaruhi oleh siklus ini. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika proses audit untuk siklus akuisisi dan pembayaran memakan waktu yang lebih lama daripada siklus lainnya. Berikut adalah gambar yang menjelaskan tentang 10 akun yang terdapat di dalam siklus. Fungsi-fungsi bisnis dalam siklus dan dokumen dan pencatatan terkait. Siklus akuisisi dan pembayaran meliputi keputusan dan proses yang diperlukan untuk menyediakan barang dan jasa dalam pelaksanaan usaha. Siklus ini biasanya diawali dengan tindakan pembelian oleh pegawai yang membutuhkan barang atau jasa dan berakhir dengan pembayaran utang dagang. Pemesanan pembelian. Titik awal dari siklus ini adalah permintaan terhadap barang dan jasa oleh klien. Bentuk formulir permintaan dan lembar persetujuan bergantung pada sifat barang dan jasa dan juga kebijakan perusahaan. Dokumen tersebut meliputi permintaan pembelian, pesanan pembelian. Penerimaan barang dan jasa. Penerimaan barang dan jasa oleh perusahaan merupakan titik kritis dalam siklus ini karena pada waktu inilah biasanya perusahaan mengakui adanya akuisisi dan utang yang terkait dalam pencatatan mereka. Saat barang diterima, dibutuhkan pengendalian yang memadai untuk menguji deskriptif, kuantitas, waktu tiba, dan kondisi barang yang dibeli. Laporan penerimaan adalah selembar kertas atau dokumen elektronik yang disiapkan pada saat barang diterima. Pengakuan utang. Pengakuan yang memadai atas munculnya utang pada saat penerimaan barang dan jasa membutuhkan pencatatan yang tepat dan akurat. Pencatatan awal mempengaruhi laporan keuangan dan pengeluaran kas akrual. Oleh karena itu, perusahaan harus berhati-hati dalam memasukkan seluruh transaksi pembelian, yaitu hanya mencatat pembelian yang benar-benar terjadi dan pada jumlah yang benar. Dokumen dan pencatatan pada umumnya meliputi proses dan pencatatan keluaran kas. Pembayaran untuk barang dan jasa merupakan aktivitas penting bagi seluruh entitas. Aktivitas tersebut secara langsung mengurangi saldo akun utang, terutama utang dagang. Dokumen yang berhubungan dengan proses pengeluaran kas yang harus diperiksa auditor terdiri atas cek berkas transaksi pengeluaran kas dan jurnal atau daftar pengeluaran kas. E-commerce mempengaruhi siklus akuisisi dan pembayaran. Perusahaan menggunakan internet dari opsi e-commerce lainnya untuk merampingkan proses akuisisi barang dan jasa juga sering memungkinkan pengiriman produk barang dan jasa dengan lebih cepat karena waktu yang terkait dengan melakukan pesanan secara online dapat dihemat dan beberapa perusahaan menggunakan extranet yang merupakan jaringan kerja pribadi yang dibangun atas dasar teknologi internet yang memungkinkan pemasok dan pelanggan bisnis mengkomunikasikan serta melakukan bisnis secara langsung dalam setting yang aman. Mendesain pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi untuk pengeluaran kas. Auditor biasanya melakukan pengujian terhadap pembelian dan pengeluaran kas sekaligus. Transaksi yang dipilih dari jurnal akuisisi, faktur vendor, laporan penerimaan, dan dokumen akuisisi lainnya diperiksa bersama dengan cek yang dibatalkan. Pengambilan sampel atribut atas pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Ada 3 perbedaan penting dalam akuisisi dan pembayaran jika dibandingkan dalam siklus lainnya, yaitu potensi salah saji meningkat pada terjadinya salah saji klasifikasi yang kemudian besar akan mempengaruhi pendapatan. 2. Biasanya siklus untuk transaksi membutuhkan penilaian. Audit siklus akuisisi dan pembayaran, pengujian pengendalian, contoh kasus, pembelian fiktif sebagai kamuflase laba yang lebih saji. Computerized Corporation mengumumkan bahwa beberapa pejabat seniornya telah melakukan lebih saji, sehingga akan dilakukan penyesuaian material pada hasil audit laporan keuangan di tahun-tahun sebelumnya. Inti pelanggaran
terhadap pembelian peralatan dalam jumlah besar untuk melebih sajikan aset tetap dan menyembunyikan penjualan fiktif. Pejabat-pejabat tersebut mengelabui bagian pengendalian internal Computronics dengan menelingkung Departemen Pembelian dan Penerimaan sehingga tidak ada seorang pun di Computronics yang menemukan pelanggannya tersebut. Perusahaan juga membuat penjualan dan piutang fiktif. Perusahaan ini menerbitkan cek untuk melakukan pembayaran terhadap transaksi pembelian fiktif. Cek tersebut disimpan kembali ke akun perusahaan dan dicatat sebagai penagihan atas piutang fiktif. Dengan demikian, tampak bahwa penjualan fiktif telah dilakukan, dan cek tersebut digunakan untuk melunasi pembelian aset fiktif. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.